Coba kita. Ya nggak apa-apa. Halo. How are you? Sabar, teman-teman nggak terada telinga aku pusing. Ya nggak bisa, nggak apa-apa. Kira saya cuma mau ngetes. Saya tadi dikasih tahu Yusuf PI ya untuk bisa live dengan menggunakan ini. Nah saya nggak sangka Yusuf PI mau berbagi informasi, sedangkan teman-teman Kristen yang udah pada live tuh pada nggak mau berbagi informasi. Saya bingung juga ya. Tapi it's okay lah ya. Sekali lagi terima kasih. Oke, Shalom Malina, Shalom Hartati. Ya, thank you ya teman-teman. Selamat malam sekali lagi. Kita bersyukur walaupun ini orangnya tidak banyak. Nanti ini akan saya sharekan di YouTube saya ya. Di YouTube saya nggak bisa buka YouTube saya untuk live di sana. Jadi teman-teman YouTube yang tunggu-tunggu saya apa boleh buat ya. Nah, tapi bukan berarti firman Tuhan tidak bisa diberitakan. Jadi hari ini tanggal 1 September 2025 pukul 20.59 waktu Indonesia bagian Barat, hampir jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya, saya coba live di TikTok saya dengan akun Lina Wijaya Official 1. Saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri antikristus. Nah, teman-teman, sebenarnya hampir jatuh laptop saya. Sudah sering dibahas tentang antikristus ya teman-teman. Ini topi saya kenapa jadi mereng-mereng gak karu-karuan ya. Nggak tahu nih topi pemberian oleh-oleh ya teman-teman ya. Nah sebenarnya pemberitaan tentang pembahasan tentang antikristus itu udah sangat sering teman-teman ya. Kita juga tahu bahwa memang antikristus itu adalah setiap pribadi atau roh atau sistem yang menentang, memalsukan atau menggantikan Kristus. Jadi kalau ini Kristus, ini antikristus, dia menjadi opposite atau oposisi atau berhadap-hadapan atau berseberangan atau bertentangan. Nah, itu yang disebut dengan antikristus. Itu bisa pribadi ya. Teman-teman bisa menjadi seorang antikristus ya. Itu juga bisa roh ya, roh kegelapan atau sistem. Nah, sistem itu diolah oleh manusia yang sifatnya itu menentang, memalsukan atau memang posisinya itu menggantikan Kristus itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara dia menolak kebenaran ya, serta menyesatkan manusia untuk meninggalkan iman yang benar kepada Kristus itu sendiri. Nah, jadi ini yang disebut dengan antikristus atau definisi antikristus dengan maksud dan tujuannya, dengan metodenya. Jadi dia memang sifatnya itu bertentangan, menjadi opposite ya, namanya juga lawan ya. Jadi berseberangan, benar-benar berseberangan. Kalau misalnya contoh Tuhan Yesus Kristus hadap ke kiri, dia hadap ke kanan. Ini posisi gerakan tubuh seperti itu sesederhananya ya. Kalau Tuhan Yesus Kristus bilang ampuni, mereka justru bilang balaslah. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kita mau berbicara, orang banyak berkata antikristus itu hanya semacam iblis, tapi pada faktanya pribadi atau sistem juga bisa merupakan sebuah antikristus selama itu memang tujuan dan sifatnya adalah menolak kebenaran. Menyesatkan manusia untuk tidak beriman kepada Kristus itu sendiri. Ini dicatat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Saya coba bacakan buat teman-teman ya. Karena ini nanti saya tayangkan di YouTube. Jadi saya coba bacakan 1 Yohanes. Sebentar. Ini udah sering ya. Dulu waktu tahun 2023 sudah pernah saya bahas terkait antikristus, yang mana di situ untuk membungkam atau meredam lajunya bidat Yohanes berkembang di TikTok kala itu. Jadi saya selalu membawakan 1 Yohanes pasal 2 ya, ini ayat 18. Sebenarnya ini dari ayat 18 ini sampai ayat ke 27 ya, ini udah sering dulu. Nah, Rasul, satu-satunya Rasul yang berani menulis langsung tentang antikristus itu hanya Rasul Yohanes ya. Ayat ke 18
Saya bacakan buat kita semua. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang, perhatikan, dia bisa one ya, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Paradoks nggak? Dia bilang seorang, tapi dia bilang juga udah banyak. Ya, dia bilang akan datang, tapi dia juga bilang telah bangkit. Nah teman-teman yang baca Alkitab itu selalu paradoks teman-teman. Sepertinya bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan karena makna dan maksudnya itu sama. Nah perhatikan ya. Saya lanjutkan, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi kemunculan antikristus itu, baik dia berbondong-bondong komunal ataupun dia personal ya, baik yang telah bangkit maupun yang akan datang, itu sebuah merupakan penggenapan akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu sudah digenapi, satu persatu sudah bermunculan. Salah satunya ya antikristus ini teman-teman. Nah dengan adanya antikristus kita diingatkan, oh iya, I see, this is the time. Inilah waktunya yang disebut dengan akhir zaman. Perhatikan teman-teman, inilah waktunya yang disebut dengan akhir zaman ya. Jadi saya lanjutkan dengan ayat yang ke-22-nya. Perhatikan teman-teman ya. Siapakah pendusta itu? Nah, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ayat 18 dan ayat 22 itu sangat-sangat kental, nyata sekali ya. Di depan menyatakan bahwa telah datang dan akan datang, baik personal maupun komunal. Dan di situ dikatakan siapa? Mereka yang suka berdusta, mereka yang mendustakan, mereka yang memelintir, mereka yang mengubah ya seluruh berita tentang Kristus dan menyangkalnya. Jadi menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Apa itu Kristus? Sang juru selamat, sang Mesias yang diurapi. Jadi kalau cuma sekedar Yesus teman-teman itu banyak. Alkitab juga mencatat waktu Pontius Pilatus menawarkan, yang mana yang kalian mau aku bebaskan bagi kalian di Paskah ini? Mereka berteriak Barabas. Lalu apa yang harus kulakukan kepada Yesus yang kalian panggil Kristus? Salibkan dia. Nah jadi kalau cuma sekedar Yesus teman-teman, Alkitab sendiri mencatat ada dua. Yesus yang penjahat, perampok itu, yang kemudian dilepaskan, dibebaskan. Dan Yesus yang disebut Mesias, yang diurapi atau juru selamat, Kristus itu yang disalibkan. Wah ini clear ya. Makanya teman-teman kalau ada teman-teman kadrun dari seberang itu mengatakan Yesus nggak disalib, Yesus nggak disalib, jangan keburu nafsu, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Simak aja Yesus yang mana, karena Alkitab faktanya mencatat ada dua Yesus. Lah kalau memang mereka bangga dengan Yesus yang tidak disalib, yang notabene bukan Kristus, ya sok aja silahkan ambil. Itu adalah seorang perampok besar, seorang kriminal. Wajar mereka membanggakan itu, mengadop itu, mengambil itu sebagai nabinya. Karena lihat saja ajaran dan kelakuannya itu sepadan. Sepadan dengan apa? Sepadan dengan perampok. Sukanya anarki, sukanya ribut, sukanya rusuh, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, dan tidak ada kebajikan. Oke ya, clear ya. Jadi kita bersyukur, jangan buru-buru teman-teman ya. Nah, ayat ke-22 itu menegaskan siapakah antikristus, yaitu mereka yang menentang, menolak Kristus, menolak Yesus sebagai Kristus, sebagai juru selamat, dan menolak anak juga Kristus, juga menolak Bapa ya. Seperti itu jelas. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Maka waktu sepanjang 2023 ini terus kita sounding, gaungkan untuk membantah, menyangkal atau menumbangkan bidat Uanes yang mengatakan ya tidak ada Bapa dan Anak tapi itu menjadi satu. Wah, puji Tuhan teman-teman ya. Nah kita lanjutkan dengan 1 Yohanes. Ya ini terkait apa itu antikristus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 3. Saya coba bacakan buat teman-teman ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kembali paradok, ia akan datang dan ia sudah ada di dalam dunia ini teman-teman ya. Nih saya terdistrak dari Ishak. Lambang kepala tengkorak bukan celah iblis kah? Bukan. Karena teman-teman harus membedakan, ini adalah lambang anime ya, anime One Piece. Nah kalau One Piece itu anime kartun itu teman-teman plesetkan, itu urusan teman-teman. Memiliki muatan makna yang lain, itu masalah teman-teman. Karena saya
baru pulang dari Jepang. Dan no problem dengan semua orang yang menyukai anime dari Jepang. Salah satu yang terkenal kartun dari Jepang itu adalah One Piece ya teman-teman. Oke. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 3 ditegaskan lagi teman-teman ya, setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Oke. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini juga sudah ada di dalam dunia. Ini penegasan kembali. Lalu di dalam 2 Yohanes ya, kita buka 2 Yohanes 1 ayat 7 teman-teman. 2 Yohanes 1 ayat 7. Oke, saya bacakan buat teman-teman. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi bukan cuma di Konoha, di Indonesia saja, tapi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Wah, jadi kalau ada orang mengajarkan bahwa oh, Yesus Kristus itu bukan manusia, itu siluman. Ini doketisme ya, bidat doketisme. Bidat yang mengajarkan bahwa Yesus tidak sepenuhnya manusia tetapi setengah dewa atau siluman. Ini bidat ya. Ini antikristus. Teman-teman perhatikan. Warnes tadi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 itu jelas itu bidat karena mereka merupakan antikristus. Lalu di dalam 2 Yohanes pasal 1 bidat doketisme pun dikatakan, kalau kamu tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah manusia, kamu adalah antikristus. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Loh, jadi Yesus Kristus itu manusia. Memang manusia, sepenuh-penuhnya manusia teman-teman ya. Tidak berbeda dengan saya dan kamu. Kalau dengan saya berbeda gender, dia laki-laki, saya perempuan. Tetapi dalam seluruh aspek kaidah kemanusiaannya kok kodrat sebagai manusia itu tidak berbeda, sama makan minum. Jadi dia tidak siluman, setengah dewa, setengah manusia, setengah no, seperti itu. Nah, mereka yang menentang kemanusiaan Yesus Kristus, mereka juga disebut dengan antikristus. Lalu kita buka 2 Tesalonika pasal 2 teman-teman ya. Teman-teman boleh catat ini 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan buat kita semua ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Wes, caranya berarti banyak ya, karena dikatakan bagaimanapun juga, mengerikan. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi ada eliminasi, ada pemilahan, penampian ya, disebut penampian kalau di Alkitab ya. Ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi kalau ia mau menyatakan diri sebagai Allah, fix dia bukan Allah. Nah, jadi banyak pribadi, banyak sistem atau ada roh yang menentang Kristus itu bukan manusia, Kristus itu bukan disalib dan seterusnya, bahkan Kristus itu bukan Allah. Itu jelas teman-teman lah, antikristus ya. Jadi kita belajar siapa itu antikristus. Antikristus adalah setiap pribadi atau roh atau sistem yang menentang, memalsukan atau menggantikan Kristus dengan cara menolak kebenaran, menyesatkan manusia, meninggalkan iman yang benar kepada Kristus itu sendiri. Ini kita keluar dengan definisi apa itu antikristus supaya teman-teman tidak terkecoh. Jangan pikir antikristus itu cuma roh, tetapi sistem juga bisa dan pribadi manusia itu sendiri bisa, teman-teman ya. Oke. Mengklaim posisinya sebagai pengganti Kristus di bumi. Wah, ini banyak banget. Nah, ini antikristus yang pertama teman-temannya. Ia mengklaim dirinya pengganti Kristus. Kristus itu sekali lagi yang diurapi atau Mesias atau juru selamat. Jadi tidak ada Yesus yang bisa memberikan selamat selain Yesus Kristus. Kalau cuma sekedar Yesus, pemain film, pemain bola, perampok, bintang iklan itu banyak teman-teman. Tetapi yang menyandang gelar Kristus hanya the one and only yang ada di 1 Masehi, dilahirkan oleh perawan kudus Maria. Di luar itu tidak ada. Triple C 882 itu Catechism of the Catholic Church itu teman-teman ya, itu pernah menyebut bahwa Paus itu sebagai Vicar of Christ. Wah, ini jangan marah ya, saya menyampaikan sebuah kebenaran ya, jadi jangan cepat-cepat tersinggung. Jadi atau Vicarius Christ, nah itu istilahnya, satu-satu pemegang kekuasaan tertinggi di bumi atas seluruh gereja.
Wah, ini menyeramkan ya. Jadi paus itu udah setengah dewa. Dia satu-satunya perwakilan Kristus di muka bumi. Ini menyeramkan teman-teman ya. Ini terjadi ya dulu ya. Lalu Konsili Vatikan tahun yang pertama tahun 1870 teman-teman ya. Itu menegaskan sekali lagi bahwa memang paus itu memiliki supremasi universal dan infallibility saat berbicara. Wah, ini kayaknya tuh semacam sabda. Jadi kalau udah paus bersabda, paus berkata-kata sama seperti bersabda, sama seperti berfirman. Nah, lalu kalau memang kondisinya seperti itu, kita harus kembalikan kepada prinsip Alkitab. Kita uji secara Alkitab. Perhatikan, yang menjadi tolak ukur, menjadi pondasi dasar, menjadi standar kita itu tidak bisa tidak adalah Alkitab. Satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Maaf ya teman-teman kalau agak-agak ngelek. Saya sambil ini nolak-nolakin kohos karena saya lagi menyampaikan kebenaran. Nah, kita mau uji secara Alkitab ya. Alkitab itu menegaskan Kristus sendiri adalah kepala gereja. Jadi jangan coba-coba menyamakan dirimu sebagai Kristus atau kepala gereja atau the one and only di muka bumi ini penguasa. No. Ayatnya kita bisa lihat dari Efesus. Kita lihat teman-teman ya. Jadi prinsip-prinsip dunia ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip Alkitab. Maka itu tadi sistem yang dibuat oleh gereja pun tidak boleh menentang apa yang termaktub di dalam Alkitab. Kita mau lihat ya di dalam Efesus pasal 1. Sebentar saya bantu teman-teman belajar ya. Boleh sambil dicatat. Efesus pasal 1 ayat 22 ya sampai 23 saya bacakan nih. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ingat, di bawah, under ya. Tidak di samping, not beside or upper. No, atau di atas. No, ya. Ini jelas di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Clear ya? Jadi kalau kamu menyamakan dirimu bahkan mengklaim kamu satu-satunya memiliki pucuk pimpinan yang memiliki supremasi, maka itu adalah sebuah penyesatan. Bisa jadi kamu juga adalah seorang antikristus. I don't care sekalipun itu paus. Kalau dia ingin memposisikan dirinya sama seperti Kristus di muka bumi, Alkitab sudah mencatat, Efesus sudah menegaskan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kakinya. Ya, ayat yang ke-23, jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Kristus itu menjadi kepala. Bukan paus, bukan Pak Stephen Tong yang menjadi kepala, tetapi Kristus itu sendiri. Ya teman-teman ya. Ini jelas sekali Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Coba kita lihat lagi dari Kolose. Ya, kita coba lihat teman-teman ya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-18 kita baca. Saya bacakan tuh teman-teman ya. Ialah kepala tubuh. Nah, tadi saya sudah sampaikan, yaitu jemaat. Jadi tubuh itu kita, jemaat itu kita. Ialah yang sulung. Jadi yang sulung itu the one and only, tidak ada cloningan, tidak ada kembar siamnya, tidak ada dia membelah diri ya. Perhatikan teman-teman ya. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Perhatikan. Dalam segala sesuatu ya. Jadi bukan hanya dalam hal ini, dalam hal itu, tetapi segala sesuatu ia menjadi yang lebih utama. Sekali lagi, supremasi paus otomatis dihancurkan, dipatahkan, digagalkan, dibatalkan oleh prinsip Alkitab yang dicatat dari Efesus dan Kolose ini. Jadi sekali lagi, Kristus the one and only ya, bukan manusia. Baik di sorga, di bumi, maupun di dunia orang. Nah, jadi kita mengatakan 2 Tesalonika pasal 2, saya coba buka lagi, bantu buat teman-teman ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4 ya. Ayat 3 dan 4 saya coba bantu baca kita buat kita semua. Nah, janganlah kamu memberi dirimu ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ya, ini tadi saya sudah bacakan, saya ulang buat teman-teman. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah,
Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Wah, supremasi paus makin dihancurkan dengan ayat ini, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. Jadi kalau kamu manusia duduk di bait Allah menjadi yang tertinggi, minta ditinggikan, maka kamu sudah bertentangan dengan Allah itu sendiri dan kamu pantas untuk disebut antikristus. Oke ya? Nah, jadi 2 Tesalonika pasal 2 dan ayat 3 dan 4 ini teman-teman menggambarkan manusia durhaka. Sesuai dengan ayat itu ya. Ya, manusia durhaka tadi dikatakan hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Woi, hati-hati nih disebut manusia durhaka yang duduk di bait Allah dan memerankan dirinya sebagai Allah. Wih, jangan sampai tuh kayak Bang Mamat sampai kencingnya keringatnya aja. Ya, wah ini dari si ini nih mengkultuskan manusia. Nah, tidak boleh mengkultuskan manusia ya. Dia memerankan diri sebagai Allah, mengklaim kuasa yang absolut ya. Dia klaim kuasa yang absolut itu dari dia atas gereja. Itu merupakan ciri-ciri antikristus. Karena memang antikristus sejatinya berdasarkan 1 Yohanes pasal 2 tadi teman-teman itu berawal dari dalam, dari kekristenan itu sendiri. Ya, tadi kita sudah bacakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Ya, kita jadi tahu ya, wah Mak, jadi kalau ini ya saya tidak bicara ya, mau itu paus, mau itu Pak Tong, kalau dia mau memposisikan dirinya sebagai Allah itu sendiri di dalam bait Allah, bahwa supremasi tertinggi ada di dia, segala-segala harus ke dia, segala-gala walaupun itu harus dia. Perhatikan, itu adalah antikristus yang nyata-nyata yang muncul dari dalam kekristenan itu sendiri. Mengerikan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa belajar bagaimana antikristus itu bukan hanya roh. Nah, yang kedua, mengubah Injil keselamatan. Nah, ini bani-bani kadrun nih. Injil keselamatan. Jadi di dalam Kolose lagi, di dalam konsili Trente, teman-teman ya, itu tahun 1545 kalau nggak salah, tahun 1545 teman-teman ya, sampai tahun 1563. Nah, saya jadi keingat reformasi nih, bentar lagi nih bulan Oktober ya teman-teman ya. Kanon yang ke-9 itu mengutuk siapapun yang mengajarkan keselamatan hanya oleh iman atau sola fide. Nah, ini sesuatu yang sesat ya, bidat ini. Ia mengajarkan keselamatan adalah hasil iman, hasil sakramen, dan hasil perbuatan. Kita mau cek, kita nggak bisa ujuk-ujuk mengatakan itu salah, mengujuk-ujuk mengatakan itu bidat, ujuk-ujuk mengatakan itu sesat. Tapi kita kembalikan dulu, Alkitab bilang apa? Prinsip Alkitab bagaimana berbicara jelas kepada kita terkait antikristus satu ini yang mengubah Injil keselamatan. Kita uji Alkitabnya, kita buka Galatia pasal 1. Ini penting teman-teman ya, saya membawakan ini sangat penting sebenarnya. Tadinya saya mau live-kan di YouTube, tapi nggak bisa. Sebentar, Galatia, saya coba buka Galatia bagi kita semua. Galatia, teman-teman boleh catat, ini bagus sekali. Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9. Jadi kita tahu bahwa antikristus itu bukan hanya kadrun ya. Ayat 8 dan 9 saya bacakan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Notice ya, Injil yang berbeda. Berarti banyak Injil di luar sana. Makanya kadrun ngotot, kamu tidak baca Injil Barnabas. Saya lanjutkan ya. Memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali teman-teman dikatakan terkutuklah dia. Jadi para bidat Wanes, Doketisme, Mormon, Saksi Yehova, Nasrani, Kadrun, dan yang lain-lain itu, terkutuklah dia yang merubah-rubah pernyataan Injil. Nah, ini jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau sola fide ya, semata-mata karena iman itu dirubah, dibumbui, oh tambah lagi dengan sakramen, oh tambah lagi dengan perbuatan baik ya. Kemarin terkenalkan itu dengan Kristen progresif ya, oh tidak mesti harus percaya Yesus Kristus, asalkan kamu berbuat baik kamu bisa masuk surga. Nah, itu
teman-teman? Muncul dari mana? Ya dari pengajaran-pengajaran yang sesat seperti ini. Cukup dengan sholat fide semata-mata karena iman. Oh enggak, tambah perbuatan baik. Lambat laun imannya dibuang, perbuatan baiknya. Iman kepada siapa saja boleh, yang penting berbuat baik. Itu sekali lagi adalah antikristus. Jadi Galatia pasal 1 ayat 89 itu, siapa yang memberitakan Injil berbeda dari yang diberitakan itu ya oleh para rasul, itu jelas-jelas terkutuk ya. Tidak banyak tedeng aling-aling, langsung terkutuklah dia. Hati-hati, jangan mengikuti ajaran-ajaran yang sudah dianatema atau sudah dikutuk oleh gereja. Itu pemegang tongkat estafet yang pertama untuk dilanjutkan ke seterusnya sampai hari ini tiba kepada kita masing-masing. Kita buka lagi di Roma pasal 3 ayat 28 teman-teman ya. Roma pasal 3 ayat 28. Nah, kita belajar aja. Roma pasal 3, nggak usah mikir-mikir gift ya dan lain-lain. Kita Roma pasal 3 ayat 28, bunyinya demikian. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Yuk kerjain hukum Taurat, hari Sabat jangan bergerak, tangan tidak boleh capek dan kaki tidak boleh lelah ya. Itu tuh kerjaan orang-orang hukum-hukum Taurat tuh terkait Sabat. Tetapi you tidak punya iman kepada Kristus sebagai juru selamat you, itu impossible, itu mustahil untuk diselamatkan. Itu sama dengan nonsense, omong kosong ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi iman itu penting, sola fide itu penting teman-teman ya. Nah, Efesus pasal 2, kita buka lagi Efesus pasal 2. Ini ayat-ayat pendukungnya teman-teman harus tahu ya. Ayat 8 dan 9. Saya bantu bacakan lagi buat kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan oleh sakramen, bukan oleh perbuatan, bukan oleh tradisi gereja, bukan oleh magisterium gereja, tetapi oleh iman tok. Itu bukan hasil usahamu. Ingat, perbuatanmu tidak membawa kamu kemana-mana. Allah tidak bisa disogok dengan tata cara manusia. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Yang membawa banyak jiwa datang ke hadapan dia, memperluas kerajaan Allah. Saya pun tidak bisa mengangkat dagu saya dan berkata, ini loh Tuhan hasil kerjaku. Nggak bisa ya. Itu bukan usahamu Lina. Aku yang gerakkan kamu, aku yang utus kamu, aku yang urus kamu, dan riset itu otoritasku. Karena banyak juga yang ujuk-ujuk jadi Kristen, minta dibaptis, datengin saya, dibantu, ditolong, ujuk-ujuk apa? Balik lagi ke Islam, entah karena tekanan, entah karena sudah dapat uang dan seterusnya, entah dapat kenikmatan, dapat kenyamanan, jadi ada yang diincar. Terbukti, karena memang riset itu otoritas Allah, siapa kita? Wah ini keren ya teman-teman ya. Alkitab tidak pernah gagal, tidak pernah bersalah, dan tidak pernah membuat kita tawar hati jikalau memang kita memiliki motivasi yang murni ketika kita memberitakan Injil itu di tengah-tengah masyarakat, baik secara sosial media maupun turun ke jalan. Jadi keselamatan itu hanya oleh kasih karunia. Ya, ini kita berbicara tentang sola gratia. Ya. Dan itu pun melalui iman. Sekali lagi, bukan melalui usaha. Karena apa? Karena perbuatan baik berarti usaha kita dong. Tuhan, saya loh yang berbuat baik, saya yang kontrol. Nggak bisa ya. Perhatikan itu. Jadi mengubah inti Injil adalah tanda roh antikristus. Kalau tadi kita berbicara tentang pribadi antikristus, yang poin kedua kita berbicara tentang roh antikristus. Karena antikristus itu bisa pribadi, bisa roh, bisa juga sistem. Jadi sekali lagi ya, sekali lagi ketika Konsili Trente itu mengatakan bahwa keselamatan itu tidak hanya sebatas dari iman, tetapi oleh sakramen dan perbuatan juga, itu merupakan roh antikristus. Karena pada faktanya baik Galatia, baik Roma, baik Efesus membuktikan keselamatan itu anugerah dan hanya bisa diterima karena iman, bukan karena perbuatan, bukan karena peraturan gereja, bukan karena sakramen. Ini semakin menarik. Jadi kita semakin mengerti apa itu antikristus ya. Jadi jangan ujuk-ujuk antikristus itu begini begono tapi tidak paham. Kita tahu persis ayat-ayat pendukungnya gimana. Malina jangan gitu dong, jangan selalu menyerang tetangga atau menyerang Katolik. No.
Tidak akan pernah ada penyerangan keluar dari mulut Lina Wijaya. Jikalau yang saya sampaikan sebuah realitas, sebuah fakta yang bisa diuji, dikaji secara Alkitab dan itu benar, itu bukan penyerangan teman-teman ya. Dan saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kamu merasa terserang, kamu harusnya ambil cermin, balik belakang, ngaca, introspeksi di sana. Apa yang salah dengan diriku? Ketika Lina Wijaya menyampaikan prinsip-prinsip Alkitab, kok aku bergetar, kok aku bergemuruh, kok aku jadi kepanasan? Tanya dirimu sana ya. Yang ketiga, perhatikan, antikristus itu adalah yang mengklaim otoritas di atas kitab suci. Dia punya otoritas baru di atas kitab suci. Oh, ternyata bukan Alkitab. Alkitab harus dibantu ABCD. Ini saya kasih tahu kamu ya teman-teman. Saya kan mantan Islam nih. Saya dari Islam nih. Terus terang saya kasih tahu kamu ya. Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibantu hadis. Hadis nanti dibantu tafsir, ijtima ulama dan seterusnya. Pertanyaannya di mana letak suci dan kebenarannya kalau itu harus ditopang kiri dan kanan? Dia tidak mampu berdiri sendiri, dia tidak bisa diuji oleh dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menjawab dari dalam dirinya sendiri. Ini aneh ya, ini meragukan. Oke, kita lihat kembali lagi ke dalam Konsili Trente dan Vatikan II itu mengajarkan tradisi suci. Kita bersyukur ada Martin Luther ya, membongkar semua itu. Ada tradisi suci dan magisterium itu sama otoritasnya katanya dengan Alkitab. Nah, ini dia. Ini dia yang menjadi problem. Kalau Alkitab yang katanya firman Allah itu bisa disamakan dengan buku-buku yang lain, tidak menutup kemungkinan akan muncul buku-buku yang lain yang menyatakan dirinya, aku sama loh dengan Alkitab. Lihat deh, kaji deh, timbang-timbang deh. Apakah benar seperti itu? Ya, kita tahu ya, antikristus bukan hanya pribadi, bukan hanya roh, tetapi juga sistem. Jadi kita melihat mengklaim otoritas di atas kitab suci itu adalah pekerjaan antikristus ya. Jadi Paus itu memiliki kuasa menafsirkan Alkitab secara final. Siapa dia? Yang notabene juga adalah manusia berdosa, berdaging, berdarah, lahir dari sperma dan indung telur. Ya, ingat, yang semua dari sperma dan indung telur itu munculnya dari Adam, di mana natur dosa itu sudah diwarisi tidak bisa tidak, dan natur itu melahirkan perbuatan dosa. Perhatikan teman-teman. Nah, dalam hal ini ternyata katanya Paus itu bisa satu-satunya bahkan yang bisa mengerti Alkitab untuk disampaikan kepada umat. Nah, mari kita cek apakah Alkitab setuju dengan hal ini atau tidak teman-teman ya. Kita coba, ini sorry saya sambil nolak-nolakin kohos-kohos dari luar nih ya. Kita coba uji Alkitabnya pakai Markus pasal 7 ayat 7 sampai 9. Ini yang minta kohos-kohos ini orang luar negeri semua nih teman-teman. Kita pakai APK luar negeri soalnya ya. Kita ambil dari Markus teman-teman ya. Markus teman-teman boleh bantu catat kalau mau catat. Markus pasal 7 ayat 7 sampai 9 saya bacakan bagi kita semua. Guys, ya. Banyak banget ini yang minta co-host. Nah, saya bacakan teman-teman ya, Markus pasal 7 ayat 7 sampai 9. Percuma mereka beribadah kepadaku. Wih, keras banget nih. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Wis, makanya ya, jangan kultuskan manusia selama dia dari sperma dan indung telur. Saya aja nggak pernah mengkultuskan Pak Tong karena saya tahu persis dia juga manusia bersalut darah dan daging, bisa berdosa. Ya, masalahnya dosanya dia mungkin tidak seperti dosa orang lain ya, seperti itu. Nah, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ya, jadi dikatakan apa di sana? Percuma mereka beribadah kepadaku, kata Yesus Kristus, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Teman-teman perhatikan ya. Siapa Paus? Manusia toh? Jadi kalau teman-teman lebih konsen kepada perintah dia daripada apa yang ditulis oleh Markus pasal 7 ini, maka sebenarnya teman-teman sedang berhadapan atau sedang mendewakan seorang antikristus. Wih, keras nian ya teman-teman ya. Jadi Markus 7 ini ya, Yesus menegur dengan keras
mereka yang menggantikan firman Allah dengan tradisi manusia. Jadi firman Allah itu number one, numero uno, paling atas, nomor satu, paling top. Tidak boleh kamu samaratakan dengan magisterium gereja atau tradisi gereja. Nonsense, no way, tidak bisa. Itu omong kosong ya teman-teman. Jadi Yesus sendiri yang menegur dengan keras ketika kamu menggantikan firman Tuhan itu dengan tradisi-tradisimu. Ya, jadi antikristus akan memutarbalikkan kebenaran untuk menegakkan otoritasnya sendiri. Ya, kita buka Daniel. Ya, ngeri ya. Jadi antikristus itu akan memutarbalikkan kebenaran hanya untuk memindahkan otoritas Kristus ke dalam dirinya sendiri. Wah, ini nauzubillah ini teman-teman. Kita buka dulu Daniel ya, Daniel pasal 7 ayat 25. Saya bacakan bagi teman-teman semua. Demikian bunyinya. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi dari Daniel itu sudah dinyatakan ya, akan ada orang yang ngotot minta dirinya dikultuskan sampai-sampai ia harus menentang Allah yang maha tinggi. Jadi antikristus akan memutarbalikkan kebenaran untuk menegakkan otoritasnya sendiri. Ya, perhatikan teman, itu ciri-ciri antikristus. Ini banyak banget teman-teman ya yang minta kohos. Dia nggak tahu saya lagi memberitakan firman. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Poin yang keempat, teman-teman boleh rekam, boleh catat, nanti bisa lihat ke channel YouTube saya pindahkan walaupun dalam bentuk rekaman. Nah, yang keempat itu menambahkan mediator selain Kristus. Wah, padahal waktu Yesus Kristus di atas kayu salib ketika ia mengembuskan nafasnya, sebelum itu dia berkata apa? Tetelestai. Tetelestai itu artinya everything is done, sudah selesai, sudah tuntas, sudah beres, sudah lunas, seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada lagi ya mediator selain Kristus, karena ketika ia menghembuskan nafasnya, tabir bait Allah itu terbelah. Ya, waktu tabir bait Allah itu belum terbelah, orang-orang tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya imam-imam yang ditetapkan, imam-imam kepala yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ya. Nah, tetapi ketika Kristus sudah menyerahkan nyawanya, nah, tabir itu terbelah, maka setiap orang tidak lagi membutuhkan imam, dalam hal ini manusia, untuk boleh datang bertemu dengan Allah. Tetapi melalui Kristus yang sudah mati bagi kita, maka kita boleh bertemu dengan Allah sejati. Nah, menambahkan mediator selain Kristus itu adalah pekerjaan antikristus. Jadi dia mengajarkan doa, misalnya doa Maria atau para santo sebagai perantaranya, atau dogma mediatrix ya, atau ini banyak banget sih yang minta ini ya, minta kohos ini ya, atau koredempage ya, memberikan peran soteriologis. Nah, itu tidak benar teman-teman ya, pada Maria. Maria tidak berhak itu, karena Maria sendiri di dalam Magnificat Lukas pasal 2 ia mengatakan, jiwaku memuji memuliakan Allahku, Tuhanku dan juru selamatku. Jadi Maria sendiri mengklaim ada juru selamatnya. Orang yang memiliki juru selamat, orang yang butuh juru selamat, berarti orang yang berdosa. Maria tidak perlu berkata aku manusia berdosa. Memang Maria adalah wanita kudus di zamannya, sehingga ia sudah ditetapkan dan memang sudah dipilih sejak Kejadian pasal 3. Perhatikan teman-teman ya. Nggak asik juga ternyata live pakai APK ini ya. Sibuk aja menolak kohos. Banyak banget. Udah ada 30-an kali ini ya saya tolak-tolakin. Jadi kita lihat ya. Mari kita uji lagi secara Alkitab ya. Apakah boleh kita memakai mediator untuk datang kepada Allah selain Kristus? Apakah Kristus itu tidak penting sampai kita harus cari orang lain? Manusia berdosa, ingat yang notabene sama-sama dari sperma dan indung telur. Perhatikan teman-teman, selama itu dari sperma dan dari indung telur, maka potensi dosa, natur dosa melekat di orang itu. Walaupun kamu sebut orang kudus, tidak ada orang kudus di muka bumi ini selain Kristus. Orang kudus di muka bumi selain Kristus, the one and only, satu-satunya Kristus. Karena apa? Karena ketika
ketika dia mau diadili pun, Pontius Pilatus itu sampai dicatat oleh sejarah detik hari ini, tidak kutemui kesalahan di dalam orang ini. Satu-satunya yang kudus yang tidak memiliki potensi dosa itu hanya Kristus. Jadi kalau kamu menyamakan ada orang-orang kudus di luar Kristus, kamu sebenarnya sedang mendegradasi, menurunkan harkat martabat dan kedudukan Kristus dari yang kudus menjadi tidak kudus, semi kudus. Seperti kamu, itu salah. Entah, dalam 1 Timotius, perhatikan, saya menyampaikan ini dengan keras ya, bukan karena kebencian atau kemarahan, tetapi memang firman Tuhan itu harus ditegakkan. Saya tidak pernah menyinggung kalau itu menyangkut doktrin primer yang sama, tetapi doktrin-doktrin sekunder yang bertebangan kemana-mana, yang berseliweran ternyata itu menyesatkan, mau tidak mau saya sebagai orang yang belajar Alkitab juga harus menyampaikan. Jadi sorry to say ya, jangan buru-buru ngamuk. Apa sih ini? Apa sih? Ya, kita lihat 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Teman-teman boleh sambil-sambil catat ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Nah, hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita baca dulu lengkapnya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi nggak ada disebut di situ manusia Paus, manusia Maria, manusia Santo ini, Santo itu, nggak ada. One and only, satu-satunya manusia Yesus Kristus. Jadi teman-teman harus belajar sungguh-sungguh ya. Jadi hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Tetelestai, tabir bait Allah terbelah, you boleh datang kepada Allah. Setiap orang boleh datang kepada Allah langsung hanya melalui Yesus Kristus. Bahkan hari ini Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan menjadi buku yang paling penting, yang perlu dimiliki setiap orang. Dari satu ayat ini saja, 1 Timotius pasal 2 ayat 8 itu sudah clear teman-teman ya. Hanya satu, the one and only. Jadi kalau kita menambahkan mediator lain, itu adalah penyesatan khas antikristus ya. Nih saya kasih logika sederhana deh. Kucuk. Anggaplah saya orang santonya ya. Datanglah si Mika kepada saya. Mak Lina, please help me. Apa yang bisa aku lakukan bagimu? Doakan saya butuh pertobatan agar saya diampuni, bla 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 bla. Oke. Ya, problemmu apa sehingga kamu merasa begitu berdosa dan perlu, oh, saya begini, saya begitu, ini dosa saya yang tidak diketahui orang lain, hanya saya, hanya Mak Lina dan hanya Tuhan. Kalau Mak Lina nanti sampaikan kepada Tuhan. Oke ya, ada jasa di situ toh. Oke, selesai, pulang, tiba-tiba, Mak Lina, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ini adalah tanda kasih saya buat kamu. Wih, ada amplop segepok teman-teman. Oh jangan begitu, saya hanya mengerjakan bagian saya sebagai orang kudus ya. Saya hanya menampung, nanti saya berdoa buat kamu. Jangan Mak Lina, jangan please, jangan tolak please. Ini ungkapan kasih saya. Bukankah berkat itu juga dari Tuhan? Bisa jadi Tuhan memberkati Mak Lina lewat saya. Bisa, why not? Mungkin, probably ya teman-teman. Ucuk, nggak lama datang lagi suaminya Mika. Ini contoh ya teman-teman. Mak Lina, what happened, bro? Saya mau bikin pengakuan dosa, Mak Lina. Hatiku begitu berat, terbeban. Ada apa nih? Ya, tapi sebelum aku melakukan pengakuan dosa, Mak Lina, tanya dulu bisik-bisik. Tadi si Mika ada kesini nggak? Tahu ya endingnya seperti apa teman-teman ya, ujuk-ujuk ke situ. Ini namanya segala kemungkinan itu bisa terjadi. Ingat ya, selama kita berasal dari sperma dan indung telur, potensi dosa ada, natur dosa ada, maka itu akan melahirkan perbuatan dosa. Dan selama iblis itu juga ada, ia akan terus berputar-putar mencari celah untuk membawa kita jatuh kepada pencobaan. Akhirnya menjadi apa? Itu menjadi transaksi ya. Menjadi transaksi pengakuan dosa. Sambil apa? Sambil jagain rahasia. Nanti kalau Mika datang jangan kasih tahu ya, kata lakinya. Nah, si Mika juga tadi titip pesan yang sama. Woi, nanti kalau suamiku datang, tolong Mak Lina jangan kasih tahu ya. Jangan singgung-singgung. Bahkan jangan sampai dia tahu kalau aku ada kesini. Ini si Mak Lina jadi apa tugasnya? Ini apa? Disampaikan ke hadapan Tuhan belum tentu.
Nampung pemberian orang sudah pasti. Tiba-tiba kepleset lidah jadi gosip. Makanya ya, menambahkan mediator lain itu adalah ciri khas antikristus. Apalagi di Matius pasal 6 sudah dikatakan, kata Tuhan Yesus apa? Yuk kalau mau ketemu Allah, ketemu Bapa, ya, yuk masuk kamar, yuk kunci, yuk punya pintu, yuk berdoa, bertekuk lutut di situ. Dia yang tidak terlihat itu melihat langsung kepadamu. Ngapain pakai maklina? Yesus Kristus lo udah ngomong kayak gitu, masih nggak didengerin, masih dengerin saya. Kumaha ya. Tapi kalau misalnya menggalang pasukan doa itu betul ya. Ya, saya sering menggalang pasukan doa, tolong doakan saya ya, karena bisa jadi dalam keadaan yang benar-benar drop, capek secara fisik ya, kecapean, lelah, sakit, menanggung rasa sakit, saya tidak mampu berdoa karena kadang itu mempengaruhi konsen fokus kita ya, bukan berarti kita tidak bisa berdoa. Nah, itu saya galang pasukan doa, tolong doakan saya. Tapi terkait pengakuan dosa, bla 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 bla, sorry tuh saya tidak membutuhkan Pak Tong, saya tidak membutuhkan pendeta-pendeta saya. Saya bisa langsung datang ke hadapan Tuhan. Tetapi jika Roh Kudus menggerakkan saya untuk konseling, untuk sharing, itu berbeda cerita teman-teman ya. Artinya kita sedang di-mentoring, sedang di-guide untuk kembali kepada kebenaran firman ya. Jadi tidak ada itu istilah orang-orang kudus selain Kristus. Amin. Jangan marah-marah ya, saya sudah menyampaikan kebenaran. Oke, nah yang kelima ini penting juga teman-teman ya. Memakai gelar yang secara rohani menghina Allah. Wih, orang kudus Lina Wijaya. Wih, menghina Tuhan nggak? Menghina dong, karena yang kudus cuma Kristus. Siapa kamu Lina? Perasaan kamu lahir dari papih mamihmu lah. Perhatikan teman-teman ya. Nah, ini sorry to say lagi ya teman-teman ya. Saya bisa ganti apapun, teman-teman boleh ganti apapun ya. Paus itu menggunakan gelar Pontifex Maximus. Apa itu? Imam Agung. Siapa Imam Agung kita? Hanya Kristus. Sekali lagi ketika Tetelestai, satu-satunya Imam Agung yang bisa membawa kita ke hadapan Allah, yang menjadi perantara kita di hadapan Allah, yang menjadi si sulung, itu hanya Kristus. Tetapi kenapa Paus menggunakan gelar? Juga gelar imam tertinggi ya di dalam agama pagan Romawi. Ini sama istilahnya ya, Pontifex Maximus. Nah, gelar Vicaris Philippi Dei juga pernah digunakan dalam dokumen resmi. Angka Romawinya itu jumlahnya 666 teman-temannya. Ini bukan suatu kebetulan. Makanya kita pentingnya juga belajar sejarah, belajar tentang ortodoksi. Ya, kami orang di FOM itu dituntut untuk pintar, terutama untuk sejarah supaya tidak dibodoh-bodohi. Ya, jadi makanya dulu saya waktu kadrun bodoh. Apakah betul menambahkan gelar imam tertinggi atau imam agung ini merupakan perwujudan nyata dari seorang antikristus? Kita uji secara Alkitab. Kembalikan segala sesuatu kepada standar tertinggi, yaitu Alkitab. Kita cek di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18. Saya bacakan bagi teman-teman semua. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiknya ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya. Kenapa harus memakai Wahyu pasal 13 ayat 18? Karena yaitu tadi, gelar Vicaris Philippi Dei itu pernah digunakan di dalam dokumen ya. Ternyata angka Romawinya, simbolnya itu 666. Kok relate dengan Wahyu? Antikristus dong. Of course. Ngamuklah sama Alkitab, jangan sama saya. Ya, jadi kita lihat nih Ibrani lagi ya. Perkara mengambil gelar ini ya. Kita lihat lagi dari Ibrani. Udah ada yang marah. Kalau ini nggak pakai APK mungkin udah banyak yang kepanasan marah-marah.
7 ayat 24-25. Saya bacakan bagi teman-teman semua. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia yang adalah Kristus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Oleh dia ya, bukan oleh Paus, bukan oleh Stephen Tong, bukan oleh Lina Wijaya ya. Yang oleh Kristus datang kepada Allah. Sebab Kristus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Please, jangan terkecoh, jangan terbodohi dengan antikristus yang sudah dinyatakan dengan terang benderang oleh Alkitab. Jadi ya, Kristus itu hidup dan selama-lamanya ia menjadi pengantara kita atau mereka kepada Allah itu sendiri. Bukan orang suci, bukan para santo, bukan para paus, bukan Pak Stephen Tong dan jajaran pendeta-pendeta di GRII, bukan juga oleh Mak Lina Wijaya. Jadi mengambil gelar ilahi itu adalah ciri antikristus. Itu sebab tidak perlu kita sok dengan embel-embel, dengan gelar ya, untuk kita menyamakan diri sama seperti Yesus Kristus. Sekali lagi, orang yang bangga dan bahkan menggunakan atau mengambil gelar Imam Agung ya, atau gelar-gelar ilahi Kristus, gelar-gelar ilahi Kristus itu banyak loh kalau di dalam Alkitab ya. Salah satunya Imam Agung, yaitu tadi pengantara dan lain-lain ya teman-teman ya. Banyak sekali gelar-gelar ilahi Yesus Kristus. Nah, kalau ada manusia berdarah berdaging, lahir dari sperma dan indung telur yang memiliki potensi dan natur dosa, memakai atau mengambil gelar ilahi Yesus Kristus, secara logika sederhana ia ingin menyamakan dirinya dengan Kristus, itu adalah antikristus teman-teman ya. Untuk ini harusnya kita sudah mulai mengerti kenapa sampai hari ini selalu saja ada ngotot-ngototan, karena memang nubuatan akhir zaman harus digenapi. Yang murtad, yang durhaka itu harus muncul. Siapa yang durhaka? Antikristus ya. Siapa yang murtad? Antikristus ya. Yang keenam, mengikat jiwa dengan ancaman rohani. Wah, kalau bicara ancaman saya jadi ingat waktu saya Islam. Saya di Islam tuh teman-teman dikit-dikit diancam, kamu kalau nggak sholat nanti dihukum sekian-sekian, yang cambuk lah, yang api neraka lah, yang dirajam ini, dirajam itu. Jadi hidup itu di bawah ancaman. Jadi kita tidak bisa melakukan itu karena kita benar-benar mengasihi, karena kita benar-benar respect, karena kita benar-benar membutuhkan, karena kita benar-benar sayang. Nggak ada. Gak ada itu teman-teman ya. Kita melakukan itu karena diancam. Ingat ya, salatnya 5 kali wajib hukumnya ya, dalam 1 hari. Kalau enggak, nah itu dia. Dengan ancaman rohani ini pun salah satu pekerjaan antikristus ya. Saya mulai ya, ekskomunikasi. Wah, ini satu, kalau bahasa gampangnya apa ya? Isolasi, diasingkan, diisolasi, dijauhi, bahkan tidak boleh berkomunikasi. Wih, gila ya. Manusia adalah makhluk sosial, bagaimana mungkin dia tidak bisa berkomunikasi? Zaman dulu nggak ada handphone, nggak ada. Mau nggak mau dia pakai apa? Pakai ngomong, pakai tulis. Kebayang nggak? Ya? Jadi ekskomunikasi digunakan untuk menekan mereka yang menolak ajaran Paus. Perhatikan. Jadi mengajarkan bahwa gereja lain di luar gereja Katolik Roma itu ada keselamatan ya. Itu tidak ada keselamatan. Wah, ini yang kemarin lagi ngetren ya. Siapa namanya itu? Yang katanya dilaporkan sama STT Nias tuh siapa namanya? Romo Patrice Allegro yang suka sebut-sebut nama saya itu. Tapi saya tidak kenal dia dari tahun 2023, suka sekali singgung saya, sebut nama saya, ngata-ngatain saya, apalagi dia tahu saya orang Reform Injili. Itu muridnya Pak Stephen Tong ya, makin dia nggak suka bawa saya. Nih ya, dia mengatakan di luar Katolik tidak ada yang selamat. Kita uji secara Alkitab teman-teman ya. Mereka yang mengajarkan bahwa gereja lain atau di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan, ya itu disebut dengan extra ecclesiam nulla salus.
Ya, kita cek itu alkitabiah enggak? Itu benar enggak? Atau justru mereka sedang menamengi atau menopeng antikristus yang ada di sana. Yang mana tadi poin 1, 2, 3, 4, 5 sudah saya sampaikan kepada teman-teman berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang ada. Ya, perhatikan, kita uji Alkitab dulu di dalam Yohanes 14 ayat 6. Wah, ini ayat yang sangat familiar ya. Kadrun aja kena. Lu sibuk minta ditunjukin ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap hari minta ditunjukin jalan yang lurus dan benar. Nemu enggak masalahnya? Enggak juga kan? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan coba? Ya, Yohanes 14 ayat 6 itu sangat terkenal. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. No one, tidak ada satupun bisa sampai kepada Bapa, kepada Allah, jika tidak melalui aku. Gak ngerti bahasa Indonesia ya? Jika tidak melalui aku. Artinya gini, you mau ketemu raja, ya, cuman 1 tiket bisa dibeli sama Lina Wijaya. Jadi kalau kamu cari Edis, kamu cari Sopiatul, beli tiket di sana, sekalipun dia ada jual tiket, you tetap gak bisa ketemu raja. Karena raja bilang, no, tiketnya hanya bisa didapat lewat Lina Wijaya. Ngerti nggak? Itu kalimat jika tidak melalui aku. Paham ya? Jika tidak melalui aku, no one, tidak ada satupun. Jadi kamu mau melalui Stephen Tong, mau melalui Paus, ya nggak bisa melalui Kristus, ya. Itu harus jelas di situ ya. Akulah jalan, kata Yesus Kristus. Jadi you jangan pusing-pusing lagi cari putar keliling 7 keliling tawaf kemana-mana cari jalan. Yesus sudah ngomong, akulah jalan. You masih tolak, aku masih mau cari kebenaran. Oke lah, Yesus jalannya, aku mau cari kebenarannya. Kebenaran yang kayak apa yang kamu mau? Yesus juga udah bilang, akulah kebenaran. Tidak ada satu hukum pun yang bisa menentang dari seluruh hukum yang keluar dari Kristus. Bahkan seluruh aspek kehidupannya pun tidak ada bisa ditentang oleh hukum manapun. Jadi kita cari kebenaran apa lagi? Akulah hidup. You masih mau cari hidup kemana? Muhammad mati tidak bangkit-bangkit. Buddha, semuanya tidak ada yang bangkit, hanya Kristus. Semua berakhir di tanah. Karena kutuk di dalam Kejadian pasal 3 itu jelas, semua yang dari sperma dan indung telur yang turunan Adam dari tanah akan kembali menjadi debu tanah. Jadi kalau you diiming-imingi jalan yang lain, sok aja mangga. You diiming-imingi kebenaran yang lain, ya sok aja mangga. Diiming-iminginya juga hidup yang versi lain, ya sok aja mangga. Tetapi di situ jelas dikatakan tidak satupun, no one, tidak satupun bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. 1000 tiket di luar oleh 1000 orang di luar sana, cuman Lina Wijaya yang punya otoritas menjual tiket kalau mau ketemu raja. Simple toh? Nah, Yesus tidak memberi kuasa kepada manusia manapun untuk menjadi penentu keselamatan selain dirinya. Wah, haleluya. Sudah dikatakan di situ. Tidak satupun bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui Pak Stephen Tong. Tidak ada. Kenapa saya selalu bawa Pak Tong? Punten ya Pak Tong, izin dengan penuh rasa hormat menyebutkan nama Anda berulang-ulang. Ya, karena tidak bisa dipungkiri abad 20-21 beliau itu besar. Ya, beliau besar, mau sebagai pendeta, mau sebagai dosen, mau sebagai pengajar, mau sebagai pemusik, konduktor dan sebagainya. Arsitek juga, multi talent. Ya mau nggak mau, saya harus pakai beliau saat ini yang menjadi kiblat dalam banyak prestasi, kebaikan, dan juga tidak ada skandal atau kekudusan. Usia sudah 85 tahun. Saya hanya melihat Pak Stephen Tong, bukan karena dia pendeta saya. Saya baru jadi jemaat dia itu tahun 2019 teman-teman. Walaupun saya belajar reform itu dari 2016. Ya seperti itu. Perhatikan. Ya maaf ya Pak Tong. Tetapi jelas ya, Tuhan Yesus tidak mendelegasikan kepada manusia manapun ya untuk menolong dia supaya bisa sampai datang kepada Bapa. Dia tidak memberikan mandat, Lina Wijaya, bantu aku ya, bantu aku ya. Enggak.
Jelas kok kalimatnya ya, no one, tidak ada satupun bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi antikristus akan memaksa semua orang tunduk pada sistemnya. Wah, ini menyeramkan ya. Pokoknya sistemnya begono. Kalau you nggak ikut, out. Atau you diapain? Diisolasi, diekskomunikasi, dan seterusnya. Dihukum, diancam. Ya. Jadi ingat saya ini. Kemarin di Bekasi bulan lalu, kalau mau ke surga bisa beli suratnya, bayar 1 juta. Jadi keingat kan indulgensia 500. Kita nanti merayakan reformasi yang keberapa ya? 500 berapa ya tahun ini ya? 507 kalau nggak salah ya. Jadi 507 tahun yang silam itu ada penjualan indulgensia. Yuk kalau dosanya sebesar ini, beli suratnya seharga ini. Yuk kalau dosanya segini, beli suratnya seperti ini. Yuk bisa masuk surga. Lah itu dia tuh sistem. Kalau you nggak bisa beli surat, you terancam masuk neraka. You terancam, kalau dulu itu saya baca ya, mati you nggak boleh dikubur di dalam tembok. Jadi orang yang mati dikuburnya di luar tembok itu hina sekali teman-teman. Seperti itu ya. Jadi antikristus akan memaksa semua orang untuk tunduk pada sistemnya. Kita coba lihat di Wahyu pasal 13 ayat 15. Yuk kita lihat ayat Alkitabnya apa. Wahyu 13 15. Demikian bunyinya teman-teman. Dan kepadanya ya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Nyanya huruf kecil ya teman-teman ya. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, nya yang kecil di sini merujuk kepada manusia yang mengaku dirinya kudus, yang mengaku memiliki supremasi ya di atas gereja, di atas dunia ini selain Kristus, yang mengaku dirinya itu memiliki gelar ilahi atau imam agung. Nah, ya. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawanya kepada patung binatang ya. Kita kalau bicara binatang berarti bicara tentang antikristus, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang ya yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, ini sebuah sistem yang mengancam kalau tidak menuruti akan ciloko. Ya, ini seramnya teman-teman ya. Nah, jadi kita melihat sekali lagi antikristus itu akan memaksa semua orang ya untuk apa? Untuk tunduk kepada dia. Jikalau tidak tunduk maka akan mendapatkan kebahayaan. Lalu ya teman-teman, tadi sudah saya bacakan ada 6 poin. Maka saya coba bantu teman-teman untuk menyimpulkan. Pertama ya, jika diukur dengan Kristus ya berdasarkan kriteria Alkitab ya, jabatan dan ajaran siapapun manusia di muka bumi ini, termasuk Paus itu, memenuhi banyak ciri antikristus. Sorry to say ya, jangan tersinggung ya. Saya baca berdasarkan Alkitabnya. Dan ini juga mungkin sebagai satu dedikasi saya terhadap pertanggungjawaban saya, iman saya sebagai apologet atas banyaknya serangan dan tuduhan kepada saya secara pribadi oleh teman-teman Katolik, apalagi terhadap Alkitab atau denom. Nih perhatikan baik-baik ya. Kenapa saya mengatakan ini? Karena inilah yang sebenarnya Alkitab ajarkan kepada kita. Jadi jangan keluar dari prinsip Alkitab. Saya tidak peduli dengan tradisi gereja. Saya tidak peduli dengan magisterium gereja. Apakah di sana tidak ada kebaikan? Ada. Tetapi nilainya dan maknanya tidak jauh lebih tinggi daripada Alkitab itu. Oke, karena apa? Karena tradisi dan magisterium itu dibuat oleh gereja kalangan tersendiri oleh manusia yang berdosa juga. Alkitab juga dibuat? No, Alkitab tidak dibuat. Alkitab ditulis ya, yang diilhami oleh Roh Allah, dikerjakan, dikaryakan ya, dipakai oleh Roh Allah itu sendiri. Nah, kalau tradisi gereja, magisterium gereja belum tentu, walau alam ya. Oke, jadi jika diukur dengan kriteria Alkitab tadi, maka saya berani berkata ya, salah satu ajaran Paus itu memenuhi banyak ciri-ciri tentang antikristus, memenuhi banyak ciri-ciri tentang antikristus. Jadi saya tidak tuding atau tunjuk langsung, tetapi saya pakai Alkitab yang menuding dan menunjuk langsung. Ingat ya, Alkitab yang menuding dan menunjuk langsung, bukan Lina Wijaya, karena Lina Wijaya hanya memperkatakannya saja. Pertama,
mengambil posisi Kristus itu sendiri. Padahal Kristus the one and only. Yohanes pasal 3 ayat 16 itu jelas teman-teman ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ia memberikan putranya yang tunggal. Kalau dikatakan di situ tunggal, memang the one and only, satu-satunya, maka tidak ada pihak manapun, pribadi manapun, manusia manapun yang wujudnya manusia yang setara dengan Kristus dalam hal apapun. Jadi ciri-cirinya itu kenapa disebut antikristus? Satu, dia mengambil posisi Kristus dengan banyaknya jabatan-jabatan ilahi yang notabene itu milik Kristus. Ngapain dicolong? Ngapain dicolong? Ngapain ngamuk-ngamuk gitu ya? Yang kedua, mengubah Injil. Jelas-jelas Injil mengatakan apa? Tadi sudah kita urai teman-teman ya. Ya, terus dia mengklaim otoritas atas firman Tuhan. Siapa yang berotoritas atas firman Tuhan selain Tuhan itu sendiri? Who are you? Siapa kamu? Selama kamu dari sperma dan indung telur, camkan kalimat saya berdasarkan isi Alkitab, kamu tidak pantas berotoritas atas firman Allah yang kudus. Ya. Lalu menambahkan mediator. Bukankah tetelestai membuktikan tabir bait Allah terbelah? Bahkan Kristus sendiri berkata, tidak akan ada satu batu pun di atas batu yang lain. Itu ngerti nggak sih? Jadi sebenarnya tidak akan ada tuh batu di atas batu yang lain. Semuanya bubrah. Bubrah itu ambiar, ambruk, ya, rata. Batu ya batu, tapi dia tidak akan menimpa, berdiri di atas batu yang lain. Ini keren sekali teman-teman ya. Jadi menambahkan mediator itu ciri-ciri antikristus. Lalu menggunakan gelar ilahi, memaksa penundukan rohani dengan berbagai ancaman. Yaitu tadi saya bilang, salah satunya waktu saya Islam itu pasti antikristus. Kenapa? Lawang saya diancam dalam segala sesuatu. Jadi penundukan rohani kita itu bukan karena kita mengasihi Allah. Seperti perintah yang Kristus sampaikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Tetapi mengasihi itu karena diancam. Yuk kalau nggak begini akan begitu. Wih, ngeri ya. Hukum kasih nggak ada teman-teman. Ampunilah bla bla bla, nggak ada. Ya, walaupun di gereja saya juga ada disiplin rohani. Yuk kalau terbukti bermasalah, misalnya majelis berzina dengan diaken atau pendeta berjudi lalu ngambilin uang jemaat, ya ada itu juga dipecat juga, kena indisipliner juga, ya. Jemaat bikin kerusuhan, misalnya colong sana colong sini, hasut sana hasut sini, itu juga kena disiplin di gereja saya, enggak dibiarkan. Tetapi ada hukum kasih. Hukum kasih itu pukul lalu balut lukanya. Pukulannya itu merupakan disiplin yang ditegakkan. Tapi kemudian dibalut luka itu dengan memberi kesempatan. Wah, ini keren ya. Nah, jadi teman-teman ya, mengambil posisi Kristus, mengubah Injil, mengklaim ya mengklaim otoritas atas firman Allah, lalu menambahkan mediator, menggunakan gelar-gelar ilahi, memaksa orang dengan tertunduk dengan ancaman. Ya, ini sebenarnya selaras dengan nubuatan para nabi tentang antikristus. Saya buka lagi di Daniel. Tadi kita sudah ke Daniel, kita kembali lagi ke Daniel, teman-teman ya. Kita kembali lagi ke Daniel, perjanjian lama, Daniel pasal 7 ya. Nih, teman-teman bisa baca di situ ya, tentang keempat binatang dan anak manusia. Jadi Daniel pasal 7, teman-teman boleh malam ini merenungkannya, membacanya sampai tuntas ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Di sana jelas-jelas dinubuatkan tentang antikristus ya. Sangat jelas teman-teman ya. Jadi Daniel itu sudah mengatakannya. Lalu di dalam 2 Tesalonika pasal 2 tadi ya, ini satu pasal teman-teman harus baca supaya dapat bingkainya itu utuh. Apa sih antikristus yang relate hari ini Mak Lina sampaikan berdasarkan prinsip Alkitab dan sudah diuji. Dan juga Wahyu 13. Jadi Daniel pasal 7, 2 Tesalonika pasal 2 dan Wahyu pasal 13, 3 pasal ini teman-teman boleh nanti malam baca lagi, perhatikan. Oh iya ya, jelas sekali bahwa antikristus itu nyata di tengah-tengah kita sekarang berdasarkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 tadi. Nah, supaya teman-teman tidak lupa, saya ulangi ya. Jadi antikristus adalah setiap pribadi, roh,
atau sistem yang menentang, memalsukan, atau menggantikan Kristus dengan cara menolak kebenaran serta menyesatkan orang untuk meninggalkan iman yang semata-mata hanya kepada Kristus. Ya, itu jelas ya. Jadi itulah antikristus. Jadi dia bisa pribadi, dia bisa roh, dia bisa sistem. Nggak terasa teman-teman ya? Gak terasa saya sudah live 1 jam. Puji Tuhan, firman hari ini disampaikan secara utuh mengawali hari pertama di bulan ke-9 di tahun 2025. Gak terasa teman-teman, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi kita akan take off ya dari 2025. Pertanyaannya tetap sama. Sudah berbuat apa untuk pekerjaan Tuhan? Pelayanan-pelayanan di lapangan? Apakah teman-teman bisa melakukannya secara personal atau komunal? Ambil bagianmu, karena setiap 1 detik 2 orang meninggal dunia tanpa ada perang ataupun bencana alam. Jika detik itu tiba kepadamu malam ini, hari ini, atau mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, who's know, nobody's know, ya, sudahkah kamu memberitakan Injil? 1 Korintus pasal 16 ayat 9, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ngeri ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada 2 ayat nih yang teman-teman harus pikirkan. Amanat agung itu jelas, pergi itu satu move, satu gerakan ya. Yang baring berdiri, yang baring bangun, yang duduk berdiri, yang berdiri bergerak, yang jalan silakan berlari, yang sudah lari punya kendaraan sok aja mangga. Intinya move, satu gerakan, satu action, satu tindakan, pergi. Dan ini sebuah perintah. Kalau ini perintah, no option, tidak ada pilihan. Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku senantiasa menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ada satu janji penyertaan Allah. Ya, ini clear. Jadi satu macam orang yang hidupnya sampai akhir zaman disertai oleh Allah adalah satu macam orang yang memberitakan Injil. Nah, ini sangat relate ketika 1 Korintus 16 ayat 9 tadi berkata, kalau tidak memberitakan Injil, aku akan celaka. Kalau aku memberitakan Injil, aku akan disertai sampai kepada akhir zaman. Amin. Janji yang indah teman-teman ya, menggairahkan. Saya lagi dalam keadaan lelah, saya dalam keadaan sakit. Saya baru tadi ya telepon sama temen ya, sama tim saya yang ada di Magelang. Saya kayaknya give up deh, saya kayaknya mau mundur deh dari dunia apologet. Kayaknya saya mau tenggelam deh. Saya benar-benar capek, saya kehabisan waktu, saya kehabisan tenaga, saya kehabisan uang teman-teman. Saya sampai tidak memiliki pilihan untuk kepentingan-kepentingan pribadi saya. Bayangkan, orang cuma lihat, oh kamu jalan-jalan, enggak ya. Kalian cuma lihat casingnya, yang ke dalam saya tidak perlu publish. Nanti sangkanya saya menjual kesedihan, menjual luka, menjual capek, menjual sakit. No ya, saya menjangkau banyak jiwa di lapangan tidak mudah ya. Saya tetap harus memperkaya diri saya dengan pengetahuan. Studi saya itu terbengkalai teman-teman ya. Ada beberapa modul ujian itu yang belum saya selesaikan tentang Institutio. Bukunya setengah mati saya beli ya dengan uang pribadi. Saya sampai-sampai tuh nggak bisa makan enak. Seminggu saya ketemu nasi 1 kali itu, puji Tuhan. Jadi saya benar-benar harus mengetatkan. Boro-boro kayak dulu saya ini seorang yang kalau udah skincarean tuh nggak tanggung-tanggung ya. Pola hidup saya yang lama itu udah nggak bisa saya ambil lagi teman-teman, karena setiap saya mau keluarkan budget ya, misalnya saya mau nge-gym nih, mau nge-gym itu saya dulu pakai trainer. Saya nggak nge-gym kayak orang yang serampangan, saya pakai trainer pribadi itu ya, sama suami biasanya. Itu kan budgetnya gede. Asal saya mau nge-gym, saya keingat penginjilan lebih penting, Lina. Banyak orang yang susah di luar sana. Ya, ingat, dengan kamu pergi ke lapangan, bawa uang 50.000, 100.000, lihat pedagang kecil, kamu doakan dia, kamu beli dagangannya 10.000, 20.000 perak. Ini saya sudah mau nangis kalau ingat kayak gitu ya teman-teman. Memang Alkitab mengatakan orang miskin akan selalu ada pada kita, tetapi apa yang bisa kita lakukan bagi mereka? Ya, mereka juga perlu Injil. Mereka bukan cuma perlu makan, mereka perlu Injil. Mereka perlu tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi mereka. Saya biasanya dengan seberapa yang ada itu saya harus pergi ke lapangan itu teman-teman ya, ngobrol dengan mereka, pedagang apapun yang kecil-kecil, apalagi yang kalau saya lihat dagangannya nggak ada yang beli ya, saya biasa dari situ. Saya punya traktat, saya bawa traktat. Kalau dia buta huruf, tidak bisa baca tulis, biasanya saya membeli dagangannya untuk nanti saya sharekan kepada orang lain. Kalau itu makanan ya, biasanya makanan, tapi saya akan doakan dia, Pak, izinkan saya untuk berdoa bagi Bapak. Bagi saya selesai sampai di situ. Teman-teman nggak tahu, saya tuh harus menahan rasa. Hujan panas nggak ada yang tahu kan.
Dan saya nggak selalu bisa syuting itu semua. Ya, kecuali kalau saya ada tim, ada teman, atau ada orang yang bisa saya mintain tolong. Tetapi tidak etis kalau kita itu sedang benar-benar menolong itu juga di syuting. Tidak selalu saya rasa itu tidak etis. Saya mulai panas mata, saya mau menangis mengingat di lapangan itu susahnya setengah mati. Ditambah lagi saya harus nomaden. Saya harus berpindah-pindah teman-teman. Saya harus mikirin nih kereta berapa, nih pesawat berapa. Saya harus dari pulau sini ke pulau situ. Dan saya bukan tipikal orang yang bisa pasang-pasang iklan, tidak pandai saya, terserah teman-teman ya. Tetapi sekali lagi ya, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, itu janji Allah ya. Karena kalau kita tidak memberitakan Injil, kita menjadi orang yang celaka. Kalau hari ini Tuhan panggil saya bersyukur. Saya di atas gunung sudah meneriakkan firman Tuhan. Ayat-ayat suci Alkitab sudah saya lemparkan kemanapun saya pergi, supaya telinga orang mendengar. Karena saya tahu semua firman yang sudah dilepaskan tidak akan kembali sia-sia. Dan firman atau iman itu tumbuh dari pendengaran. Tidak gampang teman-teman. Tidak semua orang punya mental, punya nyali mau menyampaikan ayat suci Alkitab di tengah kerumunan orang banyak. Tapi Roh Kudus mampukan saya, layakkan saya untuk mengambil bagian dalam hal itu. Biar itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi generasi-generasi lain untuk mengambil bagian. Bagaimana cara memberitakan Injil, menyampaikan firman Allah tidak selalu dengan khotbah berjam-jam. Ya, puji Tuhan. Jadi ada sukanya, ada dukanya. Ya, setelah saya telepon, saya bilang saya nggak kayaknya capek banget dah, saya bilang. Lagi faktor U ya, saya kan udah anak angkatan babe gue kalau kalian bilang ya, anak baru gocap ya. Jadi saya sudah menuju ke kepala 6 ya. Itu tidak mudah teman-teman ya. Makin banyak godaan, makin banyak goncangan, makin banyak hinaan, tekanan, hasutan dan segala macam. Tapi dia bilang, aduh Mak Lina, katanya, tahun-tahun yang lalu lebih jahat, lebih keras menerpa Malina, tapi bisa berdiri tegar. Iya kan, waktu itu saya diisukan seorang Islam, double agent, penyusup dan tetep. Tapi pada faktanya saya tetap memberitakan Injil, saya tetap turun ke lapangan, saya tetap membagikan Alkitab, saya tetap menjangkau jiwa-jiwa, saya tetap besuk orang teman-teman ya. Kemarin ada beberapa lansia yang saya besuk, mereka suka sekali, ya mereka bahagia sekali, ya karena memang yang paling ditakutkan manusia itu adalah menjelang masa-masa dia sendiri atau kesepian. Nah ini menyedihkan ya teman-teman ya. Oke, saya tidak perlu mengajari teman-teman bagaimana harus berkarya, bagaimana harus memberitakan Injil ya. Pertama berdoa ya, gumuli panggilanmu, berdoa ya. Setelah itu kenali panggilanmu, setelah itu aplikasi. Kalau kamu sudah bergumul, oh ya kamu jadi ini ya, udah gitu kenali, oh kalau jadi apologet itu nanti bakal begini, bakal begitu. Sudah itu yakin, aplikasi teman-teman kerjakan. Jangan stop sampai dikenali saja ya, ambil segala resikonya. Saya ingat sekali Pak Tong tuh ngomong gini, you beritakan Injil atau you tidak beritakan Injil, someday you akan mati. Jadi alangkah ruginya you kalau tidak beritakan Injil sama sekali. Nah itu relate ya dengan 1 Korintus 16 ayat 9 tadi. Jadi orang Kristen kalau tidak memberitakan Injil dia akan sangat rugi. Kemarin ada seminar pembinaan iman Kristen tentang gereja yang keempat. Saya mengikuti ya. Saya bersyukur Pak Tong memberikan lagi satu kesimpulan. Gereja sejati ya, ingat, di dalam Alkitab Yesus Kristus tidak pernah berkata di atas batu karang ini Petrus dirikan Katolik, enggak pernah. Petrus dirikan Protestan, Petrus dirikan, enggak. Di atas batu karang ini yang melambangkan dunia yang keras ini, dirikan gerejaku, jemaatku. Siapa gereja Kristus? Siapa jemaat Kristus? Saya, teman-teman sekalian. Ya, kita sudah didirikan, sudah berdiri, sudah ada. Lalu sekarang mau jadi gereja yang sejati atau gereja KW abal-abal? Gereja sejati itu gereja yang memberitakan Injil. Gereja, saya bait Allah, saya jemaat, saya eklesia, teman-teman juga. Kumpulan gereja ada di dalam gedung gereja. Jadi teman-teman kadrun Islam jangan salah paham. Kapan Yesus mendirikan gereja? Yesus bukan kuli bangunan. Tapi dia tidak bikin gedung gereja. Kamu jangan terlalu dodolipet. Kapan Yesus mendirikan gereja? Kalau yang kamu maksud gedung gereja, enggak pernah. Tapi kalau kamu maksud jemaat Baitullah, ya dia mendirikan itu. Bahkan Petrus itu disuruh langsung.
ya, menggembalakan yang pertama. Jadi keren ya teman-teman ya. Saya gereja, kamu gereja, mari menjadi gereja yang sejati. Gereja yang sejati itu harus memberitakan Injil. Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang berjalan pada kematian. Oke? Ingat, cerita di Alkitab itu banyak. Dikasih talenta, tidak dikembangkan, malah disimpan dalam tanah, menjadi gereja yang mati, menjadi karyawan yang jahat. Akhirnya apa? Hartanya, talentanya diambil, kemudian dia diusir, enyahlah engkau. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jadilah gereja yang bertumbuh, gereja yang sejati, gereja yang memberitakan Injil. Ciri-ciri gereja sejati ada 3 berdasarkan speak kemarin. Pertama, memiliki kasih. Apakah teman-teman memiliki kasih? Saya tidak tahu ya, tapi banyak sekali orang yang sudah koreksi saya, termasuk anak saya bilang begini, mama ini terlalu baik sama orang, apa yang ada pada dia, orang minta, orang butuh, nggak lihat-lihat diri sendiri perlu atau nggak, kasih mulu ya. Saya kadang teman-teman ya, jadi gini, saya ini sebenarnya dulu kan mohon maaf ya, cukup berada lah ya, makanya kalau teman-teman yang ketemu langsung mungkin bisa lihat ada beberapa produk yang masih barang-barang branded, itu bukan berarti saya beli sekarang. Nah itu keunggulannya barang-barang branded, dia punya kualitas jangka panjang untuk digunakan, enggak yang sebulan hancur, setahun hancur, tuh enggak gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah jadi saya memiliki gengsi untuk minta sama orang tua. Saya itu gengsi banget. Karena apa? Karena saya dulu terbiasa memberi. Tetapi ketika saya jatuh ke dalam pelayanan apologetika secara total dan penginjil jalanan secara total, mau tidak mau kadang saya bilang, Tuhan Yesus, apakah sudah waktunya saya meminta? Nah itu biasanya Tuhan yang gerakan. Kalau memang sudah waktunya meminta, itu mulut saya, lidah saya, tangan saya itu diringankan untuk berbicara teman-teman. Tapi kalau enggak, saya enggak. Semampu-mampu saya masih bisa tahan, saya kerjakan sendiri. Nah seperti itu ya. Jadi penginjilan atau pelayanan di lapangan itu tidak mudah, tidak murah. Saya kasih tahu teman-teman. Lalu bagian kita apa? Saya pernah satu masa ya ngomong, boleh nggak saya berhenti, saya limpahkan kepada kamu ya. Teman saya bilang, oh nggak bisa, saya nggak bisa. Gimana kalau saya aja yang beri, kamu yang kerjakan? Wah saya mulai berpikir. Saya bergumul, waktu pertama kali itu saya bergumul teman-teman. Akhirnya saya tanya sama Tuhan. Tuhan cuman bilang ini ya, yang dalam pemahaman saya itu Tuhan bekerja dan menyatakan, talenta atau skill yang kuberikan kepada Lina tidak kuberikan kepada siapapun. Nah, karena setiap orang itu unik, berbeda. Ya, ketika Musa, Tuhan aku pelat lidah, Tuhan bilang apa? Aku yang akan bertutur kata. Nah, jadi ketika Yunus juga kabur melarikan diri, padahal itu adalah tugas panggilannya, Tuhan pun tidak akan membiarkan. Nah dari sini teman-teman kita bisa menangkap bahwa setiap kita itu memiliki tugas, panggilan, dan tanggung jawab masing-masing. Saya tidak bisa iri kepada yang lain juga tidak bisa iri kepada saya. Tetapi apa yang sudah Tuhan percayakan, itulah yang harus kita kerjakan. Hidangan yang ada di hadapan kita inilah yang sama-sama harus kita nikmati masing-masing. Porsinya berbeda, jenisnya berbeda. Ya, takaran, ukuran, dan temponya pun berbeda. Tetapi firman mengingatkan kita, celakalah aku jikalau tidak memberitakan Injil. Kiranya teman-teman dipulihkan dan diingatkan, di-remind lagi untuk jangan lelah mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada yang punya waktu, punya tenaga, tidak punya uang, tidak punya dana. Ada yang punya dana, tidak punya tenaga, tidak punya waktu. Ada yang punya dana, punya waktu, tapi tidak punya tenaga. Ya, banyak tuh yang di dalam penjara, banyak tuh yang terbaring di rumah sakit, banyak teman-teman ya. Ya, banyak juga anak-anak Tuhan yang sibuk mencari uang, tapi dia benar-benar tidak sempat melakukan bagiannya, membagikan Alkitab, mengajar orang, memberitakan Injil. Apakah dia berdosa? Dia bisa menggunakan uangnya, dia berhadapan di hadapan Tuhan, tetapi dengan pekerjaan yang bersih ya teman-teman, seperti itu. Nah kiranya ini memberikan kita lagi satu penghiburan dan pengharapan sebagai satu tubuh Kristus ya. Saya akan tutup dengan Galatia pasal 6, bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu, dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika teman-teman menolong, ada orang di lapangan yang butuh Alkitab, teman-teman tidak tahu siapa, tidak tahu di mana, namun melalui tim saya, Lina Wijaya Official Team ya, di YouTube itu mereka yang turun ke lapangan membagikan. Saya pribadi yang memberitakan Injil ya secara langsung di sana. Teman-teman sudah ikut dalam pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana hitung bagi hasilnya, saya tidak tahu.
Itu otoritas Tuhan ya teman-temannya, saya jaga nggak tahu. Kalau boleh pilih sih teman-teman, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau boleh pilih saya jadi konglonya aja lah. Jadi saya tidak perlu diancam-ancam, saya tidak perlu meninggalkan keluarga, saya tidak perlu nomaden. Nomaden tuh tidak gampang teman-teman tuh. Saya sudah packing barang saya nggak punya koper dua, koper saya cuma satu, yang satunya saya masukin tas karena saya tahu itu isinya alat-alat masak nih, saya harus nomaden nih. Alat-alat masak, sepatu dan lain-lain. Akhirnya saya wrapping pakai ini. Nih saya wrappingnya pakai ini. Kenapa? Karena saya berpikir kalau saya wrapping di bandara itu lebih mahal, 150.000. Kebayang nggak? Uang 150.000 tuh sayang teman-teman. 150.000 tuh kalau saya turun ke lapangan, ke jalan tuh ada pedagang kaki lima, itu bisa dapat 3 atau 4 orang yang saya doakan, saya bantu. Ya, saya bantu beli dagangannya, ya. Nanti dagangan itu saya bisa share ke tukang parkir kah, ya, ke sopir bus kah, atau apalah gitu ya, ke abang ojek kah, ya seperti itu. Itu saya sudah siapkan baju luar layak pakai. Jadi besok saya living Jakarta, saya sambil membagikan baju luar layak pakai yang sudah saya pilah-pilah itu teman-teman ya. Coba kebayang nggak? Siapa yang mau kerjakan itu? Rata-rata orang kan males ya. Jakarta ini orang malas, tapi saya harus turun ke lapangan teman-teman. Kalau semua orang malas, semua orang mau jadi konglo, siapa yang turun ke lapangan? Ya saya cuma berdoa lah, Tuhan tolong saya, kuatkan saya, mampukan saya. Nah seperti itu teman-temannya, saya akan tinggalkan Jakarta dalam 1 bulan sepanjang September. Saya tidak di Pulau Jawa, saya akan eksplor Kalimantan, tembus masuk hutan lagi. Teman-teman yang mau mendukung pelayanan saya, yang merasa diberkati dengan ruangan saya, silakan teman-teman di channel YouTube saya itu ada nomor rekening, ya, ada nomor tim. Nomor tim ini sekaligus nomor OVO dan nomor dana. Teman-teman yang mau konseling, mau ngobrol, mau sharing, bisa ke nomor itu teman-teman ya, nanti bisa dikonekkan ke saya ya. Silakan, sekali lagi saya Lina Wijaya bersyukur untuk ruangan ini masih bisa live ya, walaupun terbatas karena menggunakan apa tadi ya istilahnya, yang saya nggak ngerti deh, APK luar negeri ya, makanya banyak yang minta kohos-kohos itu dari luar negeri. Terima kasih saya secara pribadi untuk Yusuf PI yang membantu saya memberikan link kebaikan bagi setiap kita, setiap orang yang dipanggil masuk dalam rencananya yang mengasihi dia ya. Roma pasal 18 ayat 28. Bersyukur dan terus berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia pasca demo yang kemarin berujung dengan penjarahan atau kriminal, pembakaran, perusakan fasilitas umum. Kita doakan semua proses hukum berjalan dengan baik dan lancar, semua keputusan pemerintah sudah dinyatakan, dan semua tuntutan rakyat pun bisa segera diwujud nyatakan. Kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, dituntut untuk tetap terus berdoa bagi bangsa dan negara ini ya. Kita bersyukur sekali lagi teman-teman ya, apapun yang menjadi kesusahan kita, biarlah kesusahan sehari itu cukup untuk 1 hari. Saya bergumul dalam waktu dekat ini, saya bisa keluar dari Jakarta untuk ke Kalimantan, untuk eksplor di Kalimantan, barat, timur, utara, selatan, dan tengah teman-teman ya. Saya tidak tahu gimana ceritanya, nanti Tuhan pimpin. Saya tetap membutuhkan biaya. Teman-teman yang tergerak dan memiliki berkat lebih silahkan. Karena tidak bisa tidak, saya dari Jakarta ke Kalimantan harus menggunakan pesawat, dan di Kalimantan saya menggunakan darat. Kebayang nggak teman-teman? Sakit pinggangnya itu loh, kebayang. Ini udah bukan anak umur 20, 30, 40, 50. Saya tuh kalau udah aduh Tuhan nanti sakit pinggang. Tapi Tuhan kuatkan Lina, sakit pinggangmu nanti aku ganti, upahmu besar di surga, amin. Aduh, jadi jangan lihat enaknya saja teman. Lihat pahitnya, sakitnya, susahnya ya teman-teman. Oke, thank you. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya undur pamit dan saya akan mewakili teman-teman karena ini akan ditayangkan di YouTube. Kita akan mengucapkan syahadat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal sembah, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur setiap helaan nafas kami Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Kami tahu kami tidak layak, karena sejatinya kami pun orang berdosa dan penuh kekurangan. Tetapi sekali lagi kami bersyukur jika Engkau masih memakai setiap kami untuk boleh dipakai menjadi alat di tangan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Kami serahkan Tuhan para donatur, kami serahkan para pendoa, kami serahkan para penginjil di lapangan, kami serahkan diri kami sendiri. Ketika Tuhan utus, kami percaya Tuhan yang akan urus. Berikan terus kami keberanian, motivasi yang beres, dan juga hati yang mau berkorban bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami pasca demo. Kami tahu ada pihak-pihak yang dirugikan, ada pihak-pihak yang dilukai. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, terutama mereka yang menjadi keluarga korban. Kami terus berdoa Tuhan untuk masyarakat agar diberikan kesadaran, diberikan kemampuan untuk menahan diri dan tertib menanti seluruh keputusan pemerintah kami. Kami juga bersyukur untuk Bapak Prabowo, Gibran, dan seluruh jajarannya. Biarlah pemerintah boleh mengambil satu keputusan yang tepat dan bijaksana. Kami juga menyerahkan setiap tuntutan masyarakat untuk Tuhan sendiri yang boleh melihat apakah tuntutan ini menjadi satu kelayakan untuk dipenuhi. Biarlah Tuhan campur tangan. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, dalam perusahaan, apapun yang mereka berhak atau mampu mengambil keputusan. Berikan mereka hati yang gentar takut akan Kau, sehingga keputusan yang mereka ambil, keputusan yang hanya mengingat akan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri lagi. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan, pelayanan-pelayanan ke depan di lapangan. Kami menyerahkan beberapa daerah yang membutuhkan Alkitab yang sampai hari ini belum terjawab. Kiranya juga Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mohon ampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga apa yang kami mohon tidak terhalang. Berkati keluarga demi keluarga, setiap penonton baik di YouTube maupun di TikTok. Kiranya juga Tuhan yang memberkati. Sekali lagi kami bersyukur. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu mengajarkan kami dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin teman-teman. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus menolong kita sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, salam sejahtera. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, Mak Lina Wijaya.